Malam ini aku akan bawa kalian ke sebuah cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya sampai akhir. Sebuah cerita yang menyisakan misteri dan teror, dan mungkin masih meninggalkan jejak di dunia ini. Tapi ingat, kalau kalian mulai merasa merinding, itu tandanya mereka mulai memperhatikan. Klik subscribe sekarang dan siapkan nyali kalian, karena cerita ini bukan untuk yang penakut. Hantu Terowongan Casablanca, Jakarta Timur, 2024. Kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuk kendaraan, dentuman klakson, dan lampu kota yang menyilaukan menjadi pemandangan sehari-hari. Tapi di balik gemerlap itu terselip tempat-tempat yang menyimpan kisah kelam. Salah satunya adalah Terowongan Casablanca di Jalan Basuki Rahmat. Kisah ini bermula ketika Andra, seorang jurnalis muda dari majalah Urban Mystery Urban Eerie, ditugaskan untuk menyelidiki mitos yang berkembang di seputar terowongan itu. Sudah lama beredar kabar bahwa terowongan itu angker. Konon ada seorang wanita yang gantung diri di sana pada tahun 1999. Tak lama setelah krisis moneter menghancurkan hidupnya. Sejak saat itu muncul berbagai kesaksian dari pengendara yang melihat penampakan perempuan dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan gaun putih dan berdiri diam di pinggir terowongan, atau bahkan melayang di langit-langitnya. Cuma urban legend, gumam Andra sambil mengecek kameranya. Namun, jurnalis sejati tak pernah menolak kisah urban legend. Justru itulah yang menjadi daya tarik. Malam pertama, suara dalam terowongan. Andra datang ke lokasi saat malam mulai turun. Ia ditemani asistennya Raka yang lebih banyak diam karena tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis. Mereka tiba sekitar jam 11 malam saat lalu lintas mulai lenggang. Mereka parkir mobil tak jauh dari pintu masuk terowongan, lalu berjalan kaki dengan kamera, voice recorder, dan senter. "Gue gak suka tempat ini," gumam Raka. "Takut," ejek Andra. "Bukan takut, cuma hawanya aneh, kayak berat." Baru 15 menit mereka menyusuri bagian dalam terowongan, suara samar terdengar seperti seseorang berbisik. Raka sontak menoleh ke belakang, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Senter Andra mulai berkedip-kedip, lalu mati total. "Astaga, ini kan baru ganti baterai," katanya panik. Raka mengangkat kameranya dan menyalakan night vision. Tiba-tiba dari layar kamera terlihat siluet bayangan seorang wanita berdiri membelakangi mereka di tengah terowongan, diam dan tak bergerak. Andra berbalik cepat dan tidak melihat apa-apa. "Raka, apaan itu?" serunya. "Gue gak tahu, di kamera tadi ada." Detik berikutnya suara tawa kecil terdengar. Bukan tawa manusia biasa, tapi lirih dan nyaring menusuk telinga. Suara perempuan. Lalu suara logam seperti kawat besi yang bergesek dengan tiang muncul di atas mereka. Mereka berdua menengadah. Di atas mereka, langit-langit terowongan, tergantung sesosok perempuan dengan kepala terkulai dan rambut menjuntai ke bawah. Lidahnya menjulur, matanya terbuka lebar menatap mereka. Seketika Andra dan Raka berlari keluar dari terowongan, nafas terengah dan wajah pucat pasi. Malam kedua, panggilan dari arwah. Meski dihantui ketakutan, Andra tetap merasa perlu menyelesaikan tugasnya. Ia melakukan riset keesokan harinya dan menemukan berita lama di arsip media pada tanggal 4 Maret tahun 1999. Seorang wanita bernama Diah Mardiana, usia 29 tahun, dilaporkan tewas gantung diri di terowongan Casablanca. Ia mengalami depresi berat setelah ditinggal suaminya dan kehilangan pekerjaan. Yang mengejutkan ada laporan bahwa jenazahnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Dan selama 3 hari itu, banyak pengendara mengaku melihat bayangan aneh di terowongan. Andra kembali ke lokasi malam harinya. Sendirian kali ini, Raka menolak ikut. Ia membawa lilin dan bunga melati. Dia berharap bisa melakukan komunikasi secara spiritual. Bukan karena ia percaya, tapi untuk bahan tulisan. Ia menyalakan lilin di tengah terowongan dan duduk bersila. Recorder dinyalakan. Tak lama kemudian, udara berubah dingin. Napasnya mengepul.
Tiba-tiba lilin mati dengan sendiri. Lalu suara wanita terdengar jelas di telinga kirinya. "Kamu dengar aku?" Andra membeku. "Aku di sini. Mereka tak pernah tahu aku masih di sini." Suara itu seperti menggema di kepalanya. Ia membuka matanya dan di depan wajahnya berdiri perempuan berpakaian putih dengan leher tergantung, matanya kosong tapi tidak marah, lebih seperti sedih. Andra berteriak tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. "Aku tidak bisa pergi karena aku dilupakan," bisik hantu itu. Dan sekejap kemudian semuanya lenyap. Suhu kembali normal, lilin kembali menyala, recorder berhenti merekam, padahal baterainya masih penuh. Malam ketiga, mimpi yang menyambung nyata. Andra pulang ke apartemen dengan tubuh lemas dan pikiran kalut. Malam itu ia tertidur karena kelelahan. Di dalam mimpinya, ia melihat dia duduk di pinggir trotoar, memakai kemeja kantor yang robek dan lusuh. Ia menangis. "Aku hanya ingin dikenang. Tidak ada yang menyolatkan aku. Tidak ada yang menjemputku. Aku mati dalam kehampaan." Andra terbangun dengan jantung berdegup keras. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, ini bukan sekedar kisah horor. Ini adalah jeritan minta tolong dari arwah yang terjebak. Malam terakhir, pelepasan. Andra menghubungi seorang ustadz bernama Kiai Mahfud yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan spiritualis di daerah Condet. Ia menceritakan apa yang dialaminya dan meminta bantuan. Kiai Mahfud setuju datang ke terowongan bersama dua muridnya. Mereka tiba sekitar pukul 10 malam, membawa air doa, dupa dan kain kafan. Mereka memulai ritual di titik tengah terowongan, tempat dia biasanya mendampakkan diri. Kiai Mahfud membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Tak lama, angin bertiup kencang di dalam terowongan yang seharusnya tertutup rapat. Lampu-lampu jalan mulai berkedip. Lalu terdengar suara jeritan dari dalam beton. Suara dia. "Aku belum siap. Aku takut. Jangan tinggalkan aku dalam gelap." Kiai Mahfud memperkuat doa-doanya. Muridnya mengucurkan air doa ke seluruh area terowongan, terutama di titik di mana dia diduga gantung diri. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam menyergap mereka, membentuk wajah wanita dengan mata memerah dan lidah menjulur. Namun, setelah doa penutup dibacakan, wujud itu pun menghilang dan udara terasa jauh lebih ringan. Kiai Mahfud menghela nafas panjang. Insya Allah, jiwanya sudah dibebaskan. Ia hanya ingin dikenang, dimaklumi, dan kini ia tak lagi sendiri. Epilog, jalan yang sepi. Sejak malam itu tidak ada lagi laporan penampakan di terowongan Casablanca. Namun Andra tahu, dia tidak benar-benar hilang. Mungkin ia hanya menepi, menonton dari kejauhan, tidak lagi marah dan tidak lagi tersesat. Ia menulis artikel panjang yang menggugah, berjudul Hantu Casablanca, Arwah yang Terlupakan. Artikel itu viral. Banyak yang akhirnya mengirim doa untuk dia Mardiana. Dan sejak saat itu, setiap tanggal 4 Maret, Andra selalu menaruh bunga melati di terowongan itu. Sebuah penghormatan kecil untuk jiwa yang pernah terjebak dalam kesunyian abadi.